Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ambarwati dengan NIM 2250191235 dari kelas F kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum dengan tema pelayanan kefarmasian. Adapun capaian pembelajarannya yang pertama, mampu melakukan mengumpulkan data dan informasi terkait pelayanan kefarmasian. Yang kedua, mampu melakukan penetapan masalah terkait pelayanan kefarmasian. Yang ketiga, mampu melakukan penyelesaian masalah terkait pelayanan kefarmasian. Yang keempat, mampu melakukan pengolahan data terkait pelayanan kefarmasian. Yang kelima, mampu melakukan pencatatan dan pelaporan terkait pelayanan kefarmasian. Yang keenam, mampu melakukan komunikasi efektif terkait pelayanan kefarmasian. Soal yang pertama, pelajari alur atau proses dan formulir terkait pengolahan sediaan farmasi, alkes atau alat kesehatan, dan BMHP, bahan medis habis pakai, di sarana pelayanan kefarmasian. Dapat didefinisikan pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai merupakan suatu siklus kegiatan dimulai dari pemilihan, perencanaan pendistribusian, kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, dan penarikan, pengendalian, dan administrasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan kefarmasian, baik itu di apotik, di puskesmas, dan rumah sakit. Adapun sarana pelayanan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP atau bahan medis habis pakai pada rumah sakit itu peraturan menterinya nomor 72 tahun 2016. Untuk yang di apotik, peraturan menteri nomor 73 tahun 2016. Untuk puskesmas, peraturan menteri nomor 74 tahun 2016. Untuk yang klinik, peraturan menteri nomor 34 tahun 2021. Pengertian dari sediaan farmasi itu, sediaan adalah obat tradisional dan kosmetik. Untuk pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat, mencegah, mendiagnosis orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia. Untuk pengertian BMHP atau bahan medis habis pakai adalah alat kesehatan yang ditunjukkan untuk penggunaan sekali pakai atau single use yang daftar produknya diatur dalam perundang-undangan. Pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di apotek. Yang pertama ada perencanaan, kedua pengadaan, ketiga penerimaan, keempat penyimpanan, kelima pemusnahan, yang keenam pengendalian, yang ketujuh pencatatan dan pelaporan. Sedangkan untuk yang di puskesmas, yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada permintaan, yang ketiga ada penerimaan, yang keempat ada penyimpanan, yang kelima ada pendistribusian, yang keenam ada pengendalian, yang ketujuh ada pencatatan dan pelaporan, yang kedelapan ada pemantauan dan evaluasi. Sedangkan kalau yang di rumah sakit itu ada yang pertama ada pemilihan, yang kedua ada perencanaan kebutuhan, yang ketiga ada pengadaan, yang keempat penerimaan, yang kelima penyimpanan, yang keenam pendistribusian, yang ketujuh pemusnahan dan penarikan, yang kedelapan pengendalian, dan yang kesembilan itu administrasi. Untuk yang klinik dengan rawat inap, yang pertama ada pemilihan, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga pengadaan, yang keempat penerimaan, yang kelima penyimpanan, keenam pendistribusian, yang ketujuh pemusnahan dan penarikan, yang kedelapan pengendalian, yang kesembilan administrasi. Yang pertama apotek, pengolahan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP di apotek
meliputi yang pertama, ada pemilihan kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alkes, dan BMHP sesuai dengan kebutuhan, meliputi proses perencanaan, perhitungan kebutuhan, analisis rencana kebutuhan farmasi, revisi daftar sediaan farmasi. Yang B, ada pengadaan, kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan, di mana proses pengadaan di apotek dilaksanakan dengan pembelian berdasarkan surat pemesanan yang ditandatangani oleh apoteker pemegang SIA. Yang C, penerimaan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu, penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Penerimaan sediaan farmasi di apotek harus dilakukan oleh apoteker itu sendiri. Yang D, penyimpanan. Kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempelkan perbekalan farmasi yang diterima di tempat yang aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu sediaan farmasi. Biasanya kalau penyimpanan, kalau misalkan namanya mirip, beda di dosisnya itu diberi jarak atau ditandai dengan tulisan lasa. Yang E, pemusnahan dan penarikan. Suatu kegiatan untuk memusnahkan sediaan farmasi dan BMHP yang telah kedaluarsa atau rusak, dicabut izin edarnya, serta kegiatan penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan undang-undangan. Yang F itu ada pengendalian. Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan melalui pengaturan sistem pemesanan atau pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran, meliputi pengendalian ketersediaan, penggunaan, dan jika terjadi kerusakan recall atau kedaluarsa. Untuk yang G, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan setiap pengadaan, penyimpanan, penyerahan, dan pencatatan lain sesuai kebutuhan. Pelaporan internal digunakan untuk kebutuhan manajemen apotek, keuangan, atau barang. Pelaporan eksternal itu digunakan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti narkotika dan psikotropika. Untuk di apotek ada surat pesanan sediaan farmasi, surat pesanan narkotika, surat pesanan psikotropika, surat pesanan obat yang jadi prekursor farmasi, sama surat pendelegasian kewenangan. Selanjutnya ada kartu stok, ada berita acara pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak, ada berita acara pemusnahan resep, biasanya tuh 5 tahun sekali, sama formulir pelaporan pemakaian narkotika. Pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP di puskesmas meliputi yang A, ada perencanaan kebutuhan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP di setiap periode dilaksanakan oleh apoteker atau TTK, tenaga teknis kefarmasian. Pengelola ruang farmasi meliputi ada pemilihan harus berdasarkan daftar obat esensial nasional atau DON dan formularium nasional. Pengumpulan data, memperkirakan kebutuhan periode dengan buffer stok, analisis metode perhitungan stok, dan evaluasi perencanaan dan revisi daftar obat. Yang B, ada pengadaan. Kegiatan pengadaan di puskesmas dilakukan dengan 2 cara, yaitu melakukan permintaan ke Dinas Kesehatan kabupaten atau kota dan pembelian mandiri. Untuk yang C, ada penerimaan. Kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu, penyerahan, dan harga yang tertera dalam dokumen penerimaan dengan kondisi fisik yang diterima.
Yang D, penyimpanan. Kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menetapkan perbekalan farmasi yang diterima di tempat yang aman dan pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu sediaan farmasi. Sama seperti sebelumnya, kalau misalkan namanya mirip diberi jarak atau diberi tanda lasa. Penyimpanan juga kan beda-beda, ada yang suhu ruang dan suhu dingin contohnya. Untuk yang E ada pendistribusian kegiatan, pengeluaran, dan penyerahan sediaan farmasi dan BMHP dari puskesmas induk untuk memenuhi kebutuhan pada jaringan pelayanan puskesmas atau puskesmas pembantu, keliling, dan bidan desa. Yang E ada pemusnahan dan penarikan kegiatan untuk memusnahkan sediaan farmasi dan BMHP yang telah kadaluarsa atau rusak, dicabut izin edarnya, serta kegiatan penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk yang G ada administrasi. Kegiatan meliputi pencatatan, pelaporan semua kegiatan pelayanan kefarmasian di puskesmas, serta pelaporan baik itu pelaporan internal ataupun dengan eksternal. Selanjutnya ada laporan pemakaian dan lembar permintaan obat atau LP/LPO. Ini biasanya cuman ada di puskesmas. Selanjutnya ada formulir laporan pengembalian obat rusak atau kadaluarsa. Yang ketiga ada formulir laporan narkotika dan psikotropik. Yang keempat ada formulir laporan evaluasi penggunaan Fornas. Selanjutnya ada laporan pelayanan kefarmasian di puskesmas. Ada rekapitulasi dinas kesehatan kabupaten atau kota, ada laporan pelayanan kefarmasian dinas kesehatan provinsi. Pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP di rumah sakit harus dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu. Alat kesehatan yang dikelola oleh instalasi farmasi sistem satu pintu berupa alat medis habis pakai atau peralatan non-elektromedik antara lain seperti alat kontrasepsi atau IUD, alat pacu jantung, implan, dan stent dengan mengutamakan kepentingan pasien melalui instalasi farmasi. Pengolahan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP di rumah sakit meliputi A. Pemilihan. Kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alkes, BMHP sesuai kebutuhan dengan menetapkan formularium rumah sakit yang mengacu kepada formularium nasional. Yang B ada perencanaan. Kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan. Yang C ada pengadaan. Kegiatan yang berkesinambungan dimulai dan pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, pemilihan pemasok, penentu spesifikasi kontrak, pemantauan proses pengadaan, dan pembayaran. Yang D ada penerimaan. Kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu, penyerahan, dan harga tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Yang E penyimpanan. Kegiatan menyimpan sediaan farmasi, alkes sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Yang F pendistribusian. Rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP meliputi tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. G. Pemusnahan dan penarikan. Kegiatan penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM, mandatory recall, atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar atau voluntary recall dengan tetap memberikan laporan kepada Kepala BPOM. Yang H
Pengendalian penggunaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP dapat dilakukan oleh instalasi farmasi, harus bersama dengan komite atau tim farmasi dan terapi di rumah sakit. Yang ada administrasi. Kegiatan meliputi pencatatan, pelaporan, administrasi keuangan, dan administrasi penghapusan. Yang pertama, ada formulir pengajuan obat untuk masuk formularium. Yang kedua, ada formulir pengajuan penghapusan obat formularium. Yang ketiga, ada formulir permintaan khusus obat non-formularium. Yang keempat, ada formulir serah terima obat atau Alkes dari pasien atau LPF lain. Terakhir itu kayak buat tanda tangan biar absah. Selanjutnya ada RKPO, formulir rekam pemberian obat, ada formulir rekonsiliasi obat, terus ada keterangan buat kategori obat-obat dan alat habis pakai, terus ada contoh kartu stok, terus yang terakhir ada formulir penggunaan dan pemusnahan narkotika. Pengolahan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP di klinik meliputi yang pertama ada pemilihan, suatu proses kerja sama atau kolaboratif yang mempertimbangkan baik kebutuhan dan keselamatan pasien maupun kondisi ekonomisnya berdasarkan pertimbangan formularium klinik. Yang kedua ada perencanaan. Klinik harus melakukan perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari kekosongan. Yang ketiga ada pengadaan, kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui melalui pembelian. Yang keempat ada penerimaan, kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam surat pemesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Yang kelima ada penyimpanan, kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan sediaan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu sediaan farmasi. Yang keenam ada pendistribusian, kegiatan menyalurkan sediaan farmasi dan BMHP di klinik untuk pelayanan pasien rawat inap untuk menunjang pelayanan medis dan BMHP. Yang ketujuh ada pemusnahan dan penarikan. Klinik harus memiliki sistem penanganan obat rusak, tidak memenuhi persyaratan mutu, telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan, atau dicabut izin edarnya untuk dilakukan pemusnahan atau pengembalian ke distributor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedelapan, pengendalian kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan atau kekosongan sediaan farmasi di klinik. Selanjutnya ada administrasi. Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP meliputi pengadaan surat pemesanan atau dan faktur, penyimpanan itu kartu stok, penyerahan nota atau struk penjualan, dan pencatatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaporan terdiri biasanya ada internal atau eksternal. Untuk yang di klinik itu ada surat pesanan kebutuhan obat, ada surat pesanan sediaan farmasi, ada surat pesanan narkotika, ada pesanan psikotropika, dan surat pesanan obat jadi prekursor farmasi. Soal kedua, pelajari penulisan resep yang benar. Penulisan resep yang benar berdasarkan Permenkes nomor 72 tahun 2016, resep merupakan permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan
menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Resep harus ditulis dengan jelas, mudah dibaca, dan memuat informasi nama dan alamat penulis resep, tanggal peresepan, nama dan kekuatan obat dengan singkatan dan satuan yang baku, bentuk sediaan dan jumlahnya, cara pemakaian dan peringatannya, nama, umur, dan tanggal lahir pasien, serta alamat juga dicantumkan, kemudian dibubuhi dengan tanda tangan dokter. Penulisan resep yang benar harus mengacu pada tatanan atau aturan yang baku sesuai dengan kebijakan rumah sakit. Bertujuan untuk yang pertama itu meminimalkan kesalahan dalam pembacaan resep oleh apoteker atau farmasi. Yang kedua ada agar terdapat keseragaman pada penulisan resep obat dokter, maka seluruh dokter harus mengikuti standar penulisan resep yang benar yang berdasarkan peraturan dari direktur rumah sakit. Penulisan resep yang benar mencakup yang pertama, resep ditulis jelas dan lengkap di kop resep, tidak ada keraguan dalam pelayanannya, dan pemberian obat kepada pasien. Eh, yang pertama ada resep hanya boleh ditulis oleh dokter yang mempunyai SIP, terus format resep menggunakan formulir resep. Yang kedua ada satu lembar kop resep hanya untuk satu pasien. Yang ketiga, signatura ditulis dalam singkatan Latin dengan jelas, jumlah tekaran sendok dengan signa bila genap ditulis angka Romawi, tetapi angka pecahan ditulis Arabik. Yang keempat, menulis jumlah wadah atau numero NO selalu genap. Walaupun kita butuh 1,5 botol, harus digenapkan menjadi 2. Yang kelima, setelah signatur harus diparaf atau ditandatangani oleh dokter bersangkutan menunjukkan keabsahan dari resep tersebut terjamin. Yang keenam, jumlah obat yang dibutuhkan ditulis dalam angka Romawi. Hindari penulisan angka desimal. Penulisan jumlah atau kadar obat yang ditulis dalam bentuk sistem metrik mengikuti satuan. Ada nama pasien, nama ibu kandung, dan nomor MR harus jelas. Yang kedelapan, khusus untuk pelepasan obat narkotika harus ditandatangani oleh dokter bersangkutan, mencantumkan nomor SIP dokter, penulisan resep, dan alamat pasien serta resep tidak boleh diulangi tanpa resep dokter. Yang kesembilan, tidak menyingkat nama obat dengan singkatan yang tidak umum, singkatan sendiri, karena menghindari material oriented. Yang kesepuluh, ada penulisan kekuatan obat dalam sediaan obat jadi generik atau paten yang beredar di pasaran dengan beberapa kekuatan, maka kekuatan yang diminta harus ditulis. Yang ke-11, hindari tulisan sulit dibaca. Hal ini dapat mempersulitkan pelayanan. Yang 12, setiap selesai menuliskan resep diberi tanda penutup berupa garis penutup untuk 1R atau tanda pemisah di antara R untuk lebih dari 2R, dan paraf atau tanda tangan untuk setiap R. Untuk yang 13, resep menggunakan medical record dokter dalam praktik dan pembuktian bukti pemberian obat kepada pasien yang diketahui oleh farmasi di apotek, kerahasiaannya dijaga. Untuk penulisan resep yang benar mencakup tanggal penulisan resep, mengisi alergi, terus nama obat tunggal ditulis dengan nama generik, untuk obat yang kombinasi sesuai dengan nama yang ada di formularium. Terus jumlah sediaannya diperhatikan. Terus bila obat berupa racikan ditulis nama setiap jenis atau bahan obat dengan jumlah obat. Terus jangan lupa nama pasien, nomor RM, tanggal lahir, dan usia itu paling penting. Soalnya kalau misalkan buat anak kecil itu biasanya menyesuaikan dosisnya sama usia dan berat badan. Tanda tangan dokter. Kalau yang ini contoh yang di rumah sakit kurang lebih sama kayak yang tadi di puskesmas. Soal yang ketiga, pelajari cara melakukan pengkajian resep dan formulir yang terkait.
Cara melakukan pengkajian resep, screening resep atau biasa dikenal dengan pengkajian resep merupakan kegiatan apoteker dalam mengkaji sebuah resep yang meliputi pengkajian administrasi, farmaseutik, dan klinis sebelum resep diracik. Tujuannya tentunya untuk menjamin keamanan atau safety dan kemanjuran atau efikasi dari obat dalam resep ketika digunakan pasien serta memaksimalkan tujuan terapi tersebut. Tahap pelaksanaan pengkajian resep yang pertama ada persiapan pelaksanaan, yang kedua ada pelaksanaan pengkajian. Terima resep elektronik atau resep manual yang diserahkan ke bagian farmasi. Periksa kelengkapan administratifnya, lakukan pengkajian resep dengan menceklis form verifikasi resep di belakang resep manual sesuai dengan kertas kerja. Berikan tanda checklist pada "ya" atau "tidak" disesuaikan dengan hasil pengkajian. Jika ada hal yang perlu dikonfirmasi, hubungi dokter penulis resep. Beri garis merah untuk golongan narkotika dan beri garis biru untuk golongan psikotropika. Informasi dan minta persetujuan tentang harga resep pada pasien bila secara tunai. Setelah melakukan pengkajian, siapkan obat sesuai resep. Membuat laporan pengkajian resep setiap bulan. Untuk screening resep yang pertama ada kajian administrasi. Yang pertama ada identitas pasien meliputi nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, dan berat badan. Yang kedua ada nama dokter, nomor surat izin praktik atau SIP, alamat, nomor telepon, dan paraf. Yang ketiga ada tanggal penulisan resep. Selanjutnya ada kajian farmaseutik. Yang pertama bentuk dan kekuatan sediaan, yang kedua stabilitas, dan yang ketiga ada kompatibilitas atau ketercampuran obat. Selanjutnya ada kajian klinis. Yang pertama ada ketepatan indikasi dan dosis obat, yang kedua ada aturan, cara, dan lama penggunaan obat, yang ketiga ada duplikasi dan atau polifarmasi, yang keempat ada reaksi obat yang tidak diinginkan seperti alergi, efek samping, atau manifestasi klinis lain. Yang kelima ada kontraindikasi dan yang keenam ada interaksi. Notes-nya adalah jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dari hasil pengkajian, maka apoteker harus mengkomunikasikan kepada dokter penulis resep dengan mencatat hasilnya. Ini ada contoh screening resepnya dan ini ada formulir pengkajian resep. Soal yang keempat, pelajari masalah terkait obat. Masalah terkait obat atau DRP (Drug Related Problem) adalah masalah atau kejadian yang tidak diinginkan yang dialami pasien yang melibatkan atau diduga melibatkan terapi obat dan dapat mengganggu pencapaian hasil terapi yang optimal. Untuk Pharmaceutical Care Network Europe (PCNA) mendefinisikan DRP sebagai kejadian atau keadaan yang tidak melibatkan terapi obat yang secara aktual atau potensial mengganggu hasil kesehatan yang diinginkan. Jenis DRP indikasi yang tidak stabil. Permasalahannya dapat terjadi jika pasien memiliki masalah medis yang tidak memerlukan terapi atau indikasi untuk penggunaan obat, tetapi tidak menerima obat untuk indikasi tersebut. Yang kedua ada pemilihan obat yang tidak tepat. Permasalahan dapat terjadi jika pasien dengan indikasi tetapi menggunakan obat yang salah. Yang ketiga ada dosis terapeutik. Itu permasalahannya dapat terjadi jika pasien memiliki masalah medis yang terlalu sedikit obat yang benar. Yang keempat adalah gagal menerima obat. Permasalahan dapat terjadi jika pasien memiliki masalah medis yang merupakan akibat dari tidak menerima obat-obatan. Yang kelima ada overdosis. Permasalahan terjadi jika pasien memiliki masalah medis, yaitu mendapatkan perawatan dengan terlalu banyak menerima dosis obat atau toksisitas. Yang keenam ada reaksi obat yang merugikan. Permasalahan terjadi jika pasien memiliki masalah medis yang merupakan hasil dari reaksi obat yang merugikan.
Yang ketujuh ada interaksi obat. Permasalahan terjadi jika pasien memiliki masalah medis yang merupakan hasil dari interaksi obat-obatan, obat dengan makanan, atau obat interaksi uji laboratorium. Ya. Terakhir adalah penggunaan obat tanpa indikasi. Dapat terjadi jika pasien minum obat tanpa indikasi medis yang sah. Soal yang kelima, pelajari swamedikasi dan tata laksananya. Tata laksana swamedikasi menurut WHO, World Health Organization, mendefinisikan swamedikasi sebagai upaya seseorang untuk menggunakan atau memperoleh obat tanpa diagnosa atau saran dokter, resep, pengawasan, terapi, ataupun penggunaan obat untuk mengobati diri sendiri tanpa konsultasi dengan petugas kesehatan. Biasanya obat bebas terbatas adalah golongan obat yang digunakan dalam swamedikasi. Tujuan dari swamedikasi itu meningkatkan kemandirian pasien dengan menjaga kesehatan, mengurangi beban pelayanan kesehatan, puskesmas atau rumah sakit untuk kasus ringan, mempercepat penanganan gejala ringan tanpa harus menunggu konsultasi dokter, mendorong penggunaan obat yang rasional di tingkat masyarakat. 1. Identifikasi masalah kesehatan ringan, misalnya demam ringan, nyeri kepala, nyeri otot, batuk pilek, dispepsia ringan, diare ringan, sariawan atau nyeri head ringan, dan lain-lain. Yang kedua, pilih obat yang tepat. Gunakan obat bebas, biasanya logo hijau, atau obat bebas terbatas logo biru. Hindari obat keras logo merah tanpa resep dokter. Yang ketiga, gunakan sesuai aturan pakai. Ikuti dosis, frekuensi, dan lama penggunaan. Jangan melebihi dosis anjuran. Yang keempat, perhatikan efek samping dan interaksi obat satu sama lain. Yang kelima, evaluasi hasil. Bila gejala membaik, hentikan obat. Bila gejala tidak membaik dalam 3-5 hari, segera konsultasikan ke dokter. Soal yang keenam, pelajari tata laksana penyakit degeneratif, parameter klinik terkait, efek samping yang perlu diperhatikan, pelajari cara mengisi formulir yang terkait. Untuk tata laksana penyakit degeneratif adalah yang muncul akibat kerusakan atau penurunan fungsi sel, jaringan, atau organ tubuh secara bertahap. Biasanya karena proses penuaan, gaya hidup tidak sehat, atau faktor genetik. Terapi pada penyakit degeneratif yang pertama itu ada diabetes mellitus tipe 2, farmakologi menggunakan metformin 500-850 mg 2-3 kali sehari sesudah makan. Yang kedua ada glimepirid 1-4 mg 1 kali sehari sebelum sarapan. Bisa juga dengan kombinasi DPP inhibitor atau SGLT2 inhibitor atau insulin bila perlu. Untuk terapi non-farmakologisnya ada diet seimbang, rendah karbohidrat, sederhana, aktivitas fisik teratur, lebih dari 30 menit per hari, menurunkan berat badan, dan berhenti merokok. Untuk parameter kliniknya ada gula darah puasa, GDP, gula darah 2 jam, postprandial, GD2PP, ada HbA1c harus kurang dari 7%, ada fungsi ginjal, ureum, kreatinin, GFR. Efek sampingnya ada metformin, itu gangguan GI, asidosis, laktat tapi jarang. Nah, kalau untuk glimepirid itu ada hipoglikemia, peningkatan berat badan. Kalau untuk SGLT2 itu SGLT2 inhibitor ada infeksi saluran kemih atau genital. Untuk monitoring terapinya ada pemeriksaan gula darah harian, GDP, GD2PP, HbA1c setiap 3 bulan. Fungsi ginjal dan hati tiap 6 bulan
sekali. Terus evaluasi gejala hipoglikemia. Yang kedua ada hipertensi. Tata laksana farmakologisnya ada ACI. Contohnya kaptopril 12,5 sampai dengan 50 mg 2 sampai 3 kali sehari, atau ARB, contoh obatnya losartan 50 sampai 100 mg 1 kali sehari. CCB ada amlodipin 5 sampai 10 mg 1 kali sehari. Selanjutnya diuretik tiazid ada HCT 12,5 sampai 25 mg per hari. Untuk non-farmakologisnya batasi asupan garam kurang dari 5 gram per hari, olahraga rutin dan kontrol berat badan, hindari alkohol dan rokok, sama manajemen stres. Untuk parameter kliniknya ada tekanan darah kurang dari 140/90, denyut nadinya, elektrolit serumnya Na+ sama K+, fungsi ginjalnya ada ureum sama kreatinin. Efek samping utamanya untuk ACI itu batuk kering dan hiperglikemia sama gangguan ginjal. Untuk yang ARB-nya pusing, hiperglikemia. Untuk yang CCB-nya edema perifer, sakit kepala. Untuk diuretiknya ada hipoglikemia sama dehidrasi. Nah, monitoring terapinya pemantauan TD tiap kunjungan mingguan atau bulanan, elektrolit dan fungsi ginjal tiap 3-6 bulan, evaluasi efek samping tiap kontrol. Selanjutnya ada dislipidemia. Farmakologisnya ada statin, simvastatin 10-40 mg malam hari, atorvastatin 10-20 mg. Ada fibrat, contohnya gemfibrozil 600 mg 2 kali sehari, ada ezetimibe bila LDL belum terkontrol. Non-farmakologisnya ada diet rendah lemak, jenuh, dan kolesterol. Tingkatkan konsumsi serat, olahraga lebih dari 150 menit per minggu, hentikan rokok. Parameter kliniknya profil lipid, LDL, HDL, TG, dan total kolesterol. Fungsi hati ada AST dan ALT. Efek samping utamanya untuk statin, mialgia, peningkatan enzim hati. Untuk yang fibrat itu batu empedu sama gangguan GI. Untuk yang ezetimibe itu diare ringan. Monitoring terapinya profil lipid tiap 3 bulan awal terapi, lalu tiap 6-12 bulan. Untuk fungsi hati tiap 6 bulan, dan evaluasi gejala miaglia setiap kontrol. Selanjutnya ada GOT, asam urat. Obatnya secara farmakologi ada allopurinol 100-300 mg per hari, ada colchicine 0,5 sampai 1 mg per hari, NSAID biasanya ada ibuprofen atau naproxen untuk serangan akut. Terus yang non-farmakologinya, hindari makanan tinggi purin seperti jeroan, seafood, daging merah. Minum air putih lebih dari 2-3 liter per hari, batasi alkohol, kontrol berat badan. Untuk yang klinisnya ada cek kadar asam urat, serum kurang lebih dari 6 mg per dl, ada fungsi ginjal, ureum, kreatinin, ada frekuensi serangan GOT. Allopurinol, ruam kulit, reaksi alergi berat. Colchicine itu bisa diare, mual, kram perut. Kalau NSAID nyeri ulu hati, retensi cairan. Terus yang selanjutnya, kadar asam urat tiap 2-4 minggu stabil. Fungsi ginjal tiap 3-6 bulan. Evaluasi tanda alergi kulit atau GI setiap kunjungan. Selanjutnya ada osteoartritis. Obatnya ada NSAID, ibuprofen, naproxen, meloxicam, ada paracetamol untuk nyeri ringan, ada kondroprotektor, ada glukosamin sama kondroitin. Non-farmakologinya ada fisioterapi dan olahraga ringan, berenang atau jalan kaki, menurunkan berat badan, kompres hangat atau dingin. Untuk klinisnya ada skala nyeri atau FAS, bisa fungsi sendi dan mobilitas, ada fungsi ginjal dan lambung jika pakai NSAID jangka panjang.
Untuk efek sampingnya NSAID, nyeri ulu hati, perdarahan GI, gangguan ginjal. Untuk parasetamol atau hepatotoksik atau dosis tinggi dengan glukosamin itu reaksi alergi ringan. Untuk monitoring terapinya, evaluasi nyeri dan mobilitas tiap kunjungan, pemeriksaan fungsi ginjal, dan tiap 6 bulan sekali pantau keluhan GI setiap terapi menggunakan NSAID. Formulir untuk penyakit degeneratif meso atau monitoring efek samping obat adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendeteksi secara dini reaksi obat yang merugikan. Adverse Drug Reaction atau ADR menilai tingkat keparahannya dan mengambil tindakan yang tepat agar pasien tetap aman dan terapinya efektif. Ini biasanya disebut dengan kertas kuning. Ini bersifat rahasia, tidak dikasihkan ke pasien dengan ada beberapa algoritma Naranjo dan ada formulir pelaporan efek samping obat itu biasanya diisi juga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.